A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku mendatangi rumah Om Wahyono. Dia adalah adik papa mertuaku. Kebetulan minggu lalu dia datang ke kantor untuk merekomendasikan menantunya Bahtiar agar bisa bekerja di kantorku sebagai apa saja. Katanya menantunya itu sarjana ekonomi lulusan universitas swasta daerah hingga kesulitan mencari pekerjaan di Jakarta. Tadi aku sudah menghubunginya. Tentu saja dia senang karena aku yang menjabat sebagai direktur mau berkunjung ke rumah sederhananya. Pria itu menyambutku dengan ramah. Kebetulan hari ini Om mau bertemu dengan mertuamu, Jul. Katanya dia mau membicarakan sesuatu, ujar Om Wahyono, mempersilakanku masuk dan duduk di sofa berkulit merah dengan ukiran kepala naga di atas sandarannya. Kira-kira ada apa ya Om? Aku penasaran. Padahal aku sudah menduga kalau ini ada kaitannya dengan keinginan papa mertuaku yang akan menikahkan Ira secepatnya. Om belum tahu juga, tapi sepertinya penting. Karena dia mengajak ketemuan di kafe dekat rumahmu saja. Aku mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu ada perlu apa ya Jul? Sampai rela datang ke rumah Om ini. Kebetulan ada yang mau saya bicarakan dengan Om. Tapi itu kalau Om bisa saya percaya dan bisa memegang rahasia, ujarku dengan mimik serius. Wah, Om jadi penasaran. Kalau soal pegang rahasia sih, sepertinya Om bisa. Tapi rahasia apa yang mau kau katakan pada Om Jul? Sebetulnya saya mau minta tolong pada Om untuk meyakinkan Papa agar mau menikahkan saya dengan Ira. Dan nanti jika Papa setuju, sebagai imbalannya saya akan terima Bahtiar kerja di perusahaan sebagai kepala staf keuangan. Bagaimana? Om bisa? Maksudnya Om harus pujuk papa mertuamu agar mau menikahkan kamu dan Ira. Begitukah? Iya, betul Om. Tapi seolah-olah Om yang punya inisiatif sendiri. Jangan sampai papa tahu saya terlibat dalam rencana ini. Om bisa melakukan cara apa saja. Yang penting papa yakin kalau saya dan Ira bisa menikah secepatnya. Misalnya agar hubungan kekeluargaan tidak terputus. Jafir dan Salima tak perlu lagi mencari sosok lain untuk pengganti ibunya. Bagaimana Om? Rencana yang bagus bukan? Aku menatapnya lekat. Baik kalau cuman itu saja. Insya Allah Om bisa. Tapi kamu pegang janji ya. Bahtiar bisa kerja di perusahaanmu. Oke, saya pastikan itu. Dengan syarat, saya dan Ira harus menikah secepatnya. Baik, Om setuju. Lalu kami berjabat tangan. Sebuah kerjasama dimulai. Semoga Om Wahyono bisa meyakinkan papa mertuaku jika aku adalah laki-laki yang pantas untuk dijadikan menantunya untuk kedua kali.
Aku pamit. Seiring bunyi ponsel milik Om Wahyono berbunyi. Aku tiba di kantor pukul 9 pagi. Ira nampak melamun di meja kerjanya. Dia melongo saat melihatku. Sepertinya dia masih marah karena tadi aku mengajukan permintaannya. Tapi nanti setelah Om Wahyono sukses dengan rencana yang kuajukan padanya, Ira pasti akan baik kembali. Atau aku harus mengajaknya belanja beberapa barang yang sudah dia idamkan lama. Tapi aku tak sempat memenuhinya. Hampir saja aku lupa. Minggu 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Ira. Mungkin aku harus merencanakan kejutan untuknya. Pak, jam 1 siang nanti ada rapat dengan calon klien kita. Tolong Bapak tanda tangani dulu berkas ini. Ira menyodorkan sebuah map berwarna kuning. Wajahnya masam. Bahkan dia tak sedikit pun menoleh padaku saat bicara. Aku hampir saja tertawa saat mendengar memanggilku dengan sebutan Bapak. Biasanya dia manggil aku sayang atau cinta, dan sekarang Bapak. Hei cantik, masih ngambek ya? Aku menjawil dagunya. Dia mencibik kesal. Sepertinya ada yang marah nih. Aku meraih pinggang rampingnya, mendekatkan wajahku padanya. Kini kami berhadapan. Sangat dekat. Jarak wajah kami hanya beberapa inci saja. Bahkan hembusan nafas Ira pun terasa menyapu wajahku. Ih, apaan sih? Dia menepis tanganku saat aku mencoba menyentuh beberapa area sensitif di tubuhnya. Serius gak mau? Aku menggigit telinganya. Dia berbalik padaku. Mas, kamu nakal ih. Ira lagi-lagi menepis. Tapi aku tahu itu hanya pura-pura saja. Karena dari hembusan nafas dan sorot matanya kini dia mulai terangsang dengan sentuhan yang aku berikan. Mas, Ira mendesah. Dia menggigit bibirnya saat leher jenjang itu kususuri. Dengan kecupan yang meninggalkan jejak kemerahan di area leher dan dadanya. Mas, Ira berbalik. Kini dia menyerangku dengan ganasnya. Dan itu yang sangat aku tunggu. Di tengah cumbuan dahsyat kami, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku meraihnya dengan spontan. Sementara Ira masih sibuk dengan aksinya. Alhamdulillah, papa mertuamu menyetujui usulan Om untuk menikahkan Ira denganmu. Selamat ya. Aku langsung melonjak gembira. Ira menatapku heran. Dia menyeka mulutnya yang belepotan. Ada apa sih mas? Bikin kaget aja. Serunya kesal. Ada kabar gembira sayang. Kabar gembira apa? Ira antusias. Kamu percaya nggak? Kalau papa setuju kita menikah dalam waktu dekat ini. Ya enggak lah. Ngarang aja kamu mas. Ira nampak kesal. Bagaimana kalau aku bisa buktiin ke kamu? Kalau papa akan memintaku untuk segera menikahi kamu. Mas, jangan ngadi-ngadi deh. PHP aja jadi orang. Ini serius sayang. Mas, sebetulnya ada apa sih? Kok bingung dengarnya? Ira mengguncang bahuku. Lalu ku ceritakan semua padanya tentang rencanaku pada Om Wahyono. Wah, hebat kamu mas. Makin cinta deh aku sama kamu. Gadis itu memeluk dan menghujaniku dengan ciuman ganasnya. Tiba-tiba, pruk, terdengar suara benda terjatuh dengan cukup keras. Kami tersentak.
lukisan besar yang terpajang di ruanganku jatuh begitu saja, hingga hancur berantakan. Aku dan Ira berpandangan. "Mas," terdengar suara mendayu memanggilku. Aku memandang Ira. Dia menggelengkan kepala, tak merasa kalau tadi memanggilku. Jika bukan dia, lalu itu suara siapa? Sudut pandang Salima. Hari ini aku tak bisa fokus dengan materi yang diberikan oleh bu guru yang bertugas mengajar di kelas. Pikiranku menerawang entah kemana. Tadi saat istirahat dan berbincang dengan teman-teman, sekilas aku bisa melupakan tentang ketiadaan mama. Tapi saat belajar begini, bayangan mama berseliweran di kepalaku. "Sah, kok ngelamun sih? Hayo, kamu ingat mama kamu lagi kan?" tebak Ovi, teman yang duduk di sebelahku. Aku mengedikkan bahu. "Yang kuat ya, sabar. Kita doain aja mama kamu tenang di sana, dapat tempat yang layak di sisi Tuhan," ucap Ovi, terdengar tulus. "Amin, terima kasih. Sorry, aku kemarin gak sempat ikut takziah bareng mama. Aku kebagian jaga papa soalnya." Ibunya Ovi memang lumayan dekat dengan mama. Selain satu komunitas arisan, kami juga tinggal satu kompleks. Alhasil aku dan Ovi terbilang akrab. "Iya, gak apa-apa. Aku doakan juga papa kamu lekas pulih ya." Aku membalas doa Ovi. Semoga doa-doa kami dikabulkan olehnya. Amin. Kami kembali fokus pada pelajaran. Tiba-tiba aku teringat pada mama kembali. Kenapa mama hari itu datang ke kantor? Padahal mama dalam tahun terakhir ini tidak pernah sekalipun datang ke perusahaan. Semuanya dia serahkan dan dia percayakan pada ayah tiriku. Tapi entah ada angin apa, tiba-tiba saja mama datang ke kantor dan di sana langsung kena serangan jantung. Mama memang punya penyakit jantung bawaan, tapi mama tak pernah mengeluhkan penyakitnya. Dia bilang kesehatannya baik-baik saja. Menurut dokter yang menanganinya kemarin, sepertinya mama kelelahan bekerja atau kaget karena melihat suatu hal yang membuatnya langsung drop dan akhirnya kehilangan nyawa. Capek? Sepertinya tidak. Setiap hari pekerjaan mama begitu. Merawat tanaman, masak untuk kami. Itu pun dibantu Biwarsi. Ada lagi kemungkinan yang kedua, yakni kaget karena mendengar atau melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut sekali. Shock hingga terkena serangan jantung dadakan. Tapi apa yang membuat mama kaget atau terkejut hari itu? Apa mama mengecek keuangan, lalu melihat suaminya menggelapkan uang perusahaan? Rasanya tidak mungkin. Tapi siapa yang hari itu mengundang mama datang ke kantor? Anehnya saat ponsel mama kubuka tak ada satupun pesan yang mencurigakan. Apa sebelum dibawa ke rumah sakit, ponsel mama sudah dibuka terlebih dahulu oleh ayah tiri dan tante? Mungkin saja itu terjadi agar jejak digital kejahatan mereka hilang dan tak tercium orang lain. "Itu apa sih, Mah?" tanyaku saat melihat mama berusaha menyembunyikan benda yang tengah dipegangnya ketika aku masuk kamar. "Bukan apa-apa, Sah. Ini hanya nota belanjaan bulanan mama. Siapa tahu papamu nanti minta laporan. Kan mama enak tinggal sodorin aja," jawabnya dengan wajah ceria. Tapi sedikit ganjil, karena mata mama justru berwarna merah. Dan sebagai seorang gadis remaja,
Aku sudah bisa membedakan mana buku nota dan mana buku harian atau diari. Nah, yang dipegang mama ini sepertinya buku diari. Mungkin mama malu karena aku sering mengeceknya seperti ABG labil yang tulis di diari. Mama nangis ya? Aku mendekat. Nangis? Enggak lah. Tadi mama kelilipan debu pas bersihin sofa. Sepertinya vakum cleaner di rumah kita harus diganti. Sedotannya kurang maksimal. Begitu ya? Iya. Mama gak apa-apa. Kamu ganti baju dulu sana. Oke mah. Aku mau kasih ini dulu ke Jafir. Aku menunjukkan plastik berisikan koi berwarna hitam dan kuning keemasan. Ya ampun, ikan lagi. Kemarin sudah kamu belikan juga kan dia ikan koinya. Dia minta lagi mah. Katanya minggu ini dia dapat bintang 5 terus dari gurunya. Ya kita harus kasih hadiah lah. Makasih ya sayang. Kamu udah perhatian sama adikmu. Mama mengusap kepalaku. Iya. Minggu ini Tante Ira ulang tahun. Mama minta kamu pilihin kado ya buat dia. Nanti kita bicarain lagi. Sekarang kamu ganti baju dan makan siang dulu. Masih bisa kulihat mama meletakkan buku diari itu di laci paling bawah lemarinya. Bel berdentang. Aku tersentak. Bisa-bisanya aku mengingat mama saat tengah belajar begini. Tak lama kemudian, Bu Revi pun menutup pelajaran sosiologi hari ini dengan mengucapkan salam. Baiklah anak-anak, kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Mohon dibaca kembali materi yang ibu berikan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu guru berkacamata tebal itu pun keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjawab dengan serentak. Sah, kata mamaku, katanya papa sama tante kamu melakukan sumpah di depan mayat, terus ngelangkain jenazah mama kamu ya. Kenapa sih, Sa? Mama aku sampai gak bisa tidur loh. Bahkan kata mama sampai mimpi ketemu mamamu. Ovi berbisik. Dia tak mau ada yang mendengar pembicaraan kami. Ya gak tahu, Vi. Semuanya gitu aja. Tiba-tiba kepikiran buat minta keduanya melakukan itu. Gak niat juga akunya. Gilaku. Tapi kata di mimpinya itu, mamaku lihat mamamu lagi memegang buku harian gitu, Sa. Warnanya hitam-hitam gimana gitu. Kata mamaku sih kurang jelas. Tapi mamaku yakin kalau itu buku harian. Dan katanya lagi wajah mamamu murung banget, Sa. Sampai mamaku gak tega liatnya. Bisik Ovi dengan mimik sedih. Masa sih, Vi? Serius mama kamu bilang gitu? Iya, Sa. Kata mamaku coba ngomong sama Salima. Siapa tahu mamanya punya masalah apa gitu, sampai wajahnya sesedih itu. Aku terpekur. Wajahku memanas. Seandainya bukan di sekolah, mungkin aku sudah menangis. Udah, jangan dipikirin, Sa. Kata mamaku nanti kamu harus sering-sering main ke rumahku ya. Mama akan buatin makanan kesukaan kamu. Ovi memelukku erat. Iya, makasih ya, Vi. Bilang sama mama kamu ya. Tolong maafkan mamaku jika ada salah.
juga sama teman-teman arisannya. Kalau mamaku ada sangkutan, hubungi aku aja. Sip, nanti aku kabarin. Kamu sekarang tenang ya. Jangan sedih lagi. Aku yakin mama kamu orang baik. Pasti banyak yang bersaksi untuk kebaikannya itu. Beberapa pasang mata menatap kami bergantian. Di hari hitam, apa iya Tante Nia melihat mamaku memegang buku harian hitam di mimpinya? Kalau iya, apa itu sebuah isyarat? Diari hitam itu memang milik mama. Aku beberapa kali melihat mama memegang buku diari itu. Tapi kenapa tak terpikir olehku untuk membacanya? Syukur saja tadi Ovi membicarakan perihal mimpi mamanya tadi. Aku jadi ingat akan adanya buku diari itu. Dan siapa tahu di dalamnya aku bisa menemukan jejak atau sedikit petunjuk tentang apa yang tengah terjadi dalam keluarga kami. Hingga hampir sebulan ini mamaku berubah murung. Walaupun mama mati-matian menyembunyikannya. Syukur-syukur aku bisa mendapatkan bukti kejahatan mereka. Itu akan memudahkanku untuk melakukan balas dendam pada keduanya dan menyeret mereka ke meja hijau. Aku pamit mengikuti pelajaran terakhir. Karena aku masih dalam keadaan berduka, mereka mengizinkanku pulang sebelum waktunya. Tanpa meminta dijemput Pak Hasan, aku langsung memesan taksi online. Tak sabar ingin segera mencari buku harian milik mama. Sesampainya di rumah aku langsung masuk ke kamar mama. Kebetulan rumah masih sepi. Sepertinya kakek juga belum kembali. Dia masih di rumah Om Wahyono. Entah apa yang mereka perbincangkan. Mungkin rencana pernikahan Tante Ira seperti yang dikatakan kakek tadi pagi. Aku langsung membuka laci bagian bawah lemari mama. Alhamdulillah benda itu kutemukan. Segera aku pergi ke kamarku untuk membaca buku harian tersebut. Sejenak aku terkesiap, mencium aroma buku harian itu. Wangi bunga melati. Sejak kapan mama menyukai aroma ini? Parfum mama tidak begini wanginya. Aku tahu betul, karena setiap hari aku memeluknya. Bulgari, parfum itu familiar dengan penciumanku. Karena mama tak pernah berganti merek minyak wanginya. Begitupun dengan ayah tiriku. Mama selalu memberikannya merek tersebut. Merek tersebut hanya beda aroma saja. Punya mama khusus perempuan dan ayahnya Jafir Bulgari khusus pria. Tapi sekarang buku harian berwarna hitam yang kupegang justru beraroma melati. Bau bunga melati menandakan adanya makhluk gaib di sekitar kita. Dan bisa dipastikan arwah yang ada di dekatmu itu perempuan. Itu menurut artikel yang kubaca. Hingga pas pemakaman mama aku nekat membawanya dan meminta para petugas pemakaman itu menyebarkannya saat pemakaman mama. Itu hanya untuk sekedar menakut-nakuti manusia tak tahu malu itu, agar mereka tak begitu saja melupakan dosa besar yang sudah mereka perbuat. Dan sepertinya rencanaku itu sukses. Aku bisa melihat ketakutan yang dalam dari wajah papa tiriku itu. Tapi sejak hari itu aku belum menyentuh benda itu. Bahkan botol minyak wangi aroma melati itu pun mungkin masih ada di saku celana jenis hitam itu. Dan sekarang aroma melati itu begitu menusuk hidungku, walaupun tak terlalu menyengat. Mama, apakah itu artinya arwah mamaku masih? Tidak, aku tak mau itu terjadi. Aku mau mama tenang di sana. Biarlah urusan dunia. Apapun itu kami yang akan melanjutkannya. Tiba-tiba aku merasakan jika buku diari yang tengah kupegang itu bergerak sendiri. Dan refleks karena kaget aku pun menjatuhkannya. Astagfirullah. Aku berseru tertahan.
lalu buru-buru mengambil kembali buku itu. "Maafkan Samah, maafkan. Bukan Salancang mau tahu urusan Mama, tapi ini saya lakukan agar saya tahu apa yang sebenarnya yang tengah Mama alami selama ini." Aku berbicara pada buku harian itu. "Izinkan saya membacanya ya, Mah. Saya janji apapun itu, jika ada yang menyakiti dan telah berperilaku jahat pada Mama, pasti saya akan membuat orang-orang itu merasakan akibatnya," bisikku dengan dada berdebar kencang. Ada angin berhembus entah dari mana masuknya, karena jendela kamarku dalam keadaan tertutup. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.